Shalom, kiranya damai sejahtera Kristus ada berserta dengan saudara sekalian. Saudara yang terkasih, mari kita saat ini kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami siap untuk membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menaungi kami, Roh Kudus-Mu menguasai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus, pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-6. Efesus 1 ayat 3 sampai 6 akan saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah saudara-saudara yang mau kita renungkan, firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap pilihan, hampir selalu ada latar belakang serta tujuan atas pilihan tersebut. Latar belakang mengapa kita memilih sesuatu itu. Dan juga tujuan mengapa atau untuk apa kita memilihnya. Contohnya ketika kita memilih dalam pilihan presiden dan juga wakil rakyat 2 tahun yang lalu. Tentu kita memiliki pertimbangan, memiliki alasan mengapa kita memilih sosok-sosok tersebut. Dan kita memiliki tujuan untuk apa kita memilih mereka. Apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capai dengan pilihan tersebut. Dan juga hampir setiap pilihan yang lain pun rasanya juga memiliki latar belakang serta tujuannya masing-masing. Demikian pula Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah memiliki latar belakang serta tujuan ketika Ia memilih kita, memilih saya dan saudara menjadi anak-anak yang diangkatnya. Jadi kita ini adalah anak-anak yang diangkat, yang tadinya bukanlah anaknya, tapi kita diangkat menjadi anaknya oleh karena kasih-Nya. Dan Allah memiliki alasan serta tujuannya dalam memilih kita. Yang pertama, mari kita lihat mengapa Allah memilih kita. Di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memilih kita. Jadi kita dipilih bukan karena kita ini orang yang benar, bukan karena kita ini orang yang baik, bukan karena kita ini orang yang layak untuk dipilih, melainkan karena kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah dan kasih karunia-Nya. Itu alasannya, itu latar belakangnya. Jadi bukan karena kita kuat dan hebat. Kemudian apa yang menjadi tujuan Allah memilih kita? Untuk apa Allah memilih kita? Supaya apa Allah memilih kita? Dengan jelas di ayat yang keempat tadi juga dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya
kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, supaya kita, orang-orang yang sudah dipilihnya, orang-orang yang sudah diangkat menjadi anaknya, itu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah yang ingin dicapai. Itulah yang ingin diwujudkan dengan pilihan terhadap diri kita masing-masing. Allah menghendaki setiap orang yang dipilihnya itu hidup dengan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara yang kasih, itulah tujuannya. Saat ini mari kita renungkan tujuan tersebut. Allah menghendaki kita supaya kudus. Mari kita renungkan tentang makna kata kudus ini. Kudus berasal dari bahasa Yunani hagios. Kata ini sungguh mendalam maknanya. Selain bermakna suci, bersih, kata ini juga bermakna dikhususkan untuk Allah. Dikhususkan untuk Allah. Itulah kudus, hagios. Memang juga bisa berarti dikhususkan bagi Allah. Jadi Allah yang mengkhususkan. Namun saat ini mari kita lebih memfokuskan atau mendalami tentang makna bahwa kita kudus itu adalah dikhususkan untuk Allah. Contohnya adalah bait Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu adalah tempat atau bangunan yang kudus. Kenapa kudus? Karena itu dikhususkan, tempat yang khusus untuk Allah. Kenapa? Karena orang Israel percaya bahwa di sanalah hadirat Tuhan ada. Di sanalah mereka akan berjumpa dengan Allah. Jadi tempat yang khusus, yang istimewa, diistimewakan untuk Allah. Di sanalah umat menjumpai Allah ketika itu. Di sana bahkan ada tempat kudus, ada ruang kudus dan juga ada ruang maha kudus. Dan di tempat khusus itu yang sudah dikhususkan oleh Allah, tidak sembarangan orang boleh masuk ke sana. Hanya orang-orang tertentu yang sudah dipilih untuk bisa masuk ke sana. Saking ingin mengkhususkan tempat itu, mengistimewakan tempat itu. Demikian juga dengan contoh hewan kurban persembahan yang mau dipersembahkan oleh umat Israel. Itu adalah harus hewan yang kudus, dalam arti hewan yang memang sudah dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Bukan hewan yang sudah dibakar, sudah kita dimakan, kemudian sisanya kita persembahkan untuk Allah. Itu tidak dikhususkan. Tetapi kudus, hewan persembahan, kurban persembahan itu kudus, yaitu ketika memang dari awal dibeli atau entah di ternak, kemudian itu memang akan dipersembahkan, dikhususkan, diistimewakan untuk Allah. Demikianlah makna kata kudus, hagios. Sesuatu yang memang sudah dikhususkan, sudah diistimewakan, disiapkan betul-betul untuk Allah supaya layak di hadapan Allah. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hidup kita semestinya juga kita khususkan, kita istimewakan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dengan segala karya yang kita perbuat, dengan segala pelayanan yang kita lakukan. Itulah kita mengkhususkan hidup kita untuk Allah. Tidak menjalaninya dengan sembarangan, namun kita jalani dengan penuh kesadaran bahwa hidup kita ini mau kita khususkan, kita istimewakan, kita berikan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak sekalian, mari kita saat ini merefleksikan makna firman Tuhan ini dalam kehidupan kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya membuat kehidupan kita terasa berat. Di antara saudara-saudara tentu ada yang tengah berjuang dengan keras untuk bisa menjalani kehidupan ini di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan yang tengah dihadapi. Namun mari mengingat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Seperti apapun keadaan kita, seberat apapun pergumulan kita, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita telah dipilih melalui iman kita kepada Kristus. Maka mari kita menjadikan ini penyemangat
untuk kita terus berjuang menghadapi setiap pergumulan-pergumulan itu. Kenapa? Karena kita sudah diangkat. Sehingga Sang Bapa tentunya tidak akan membiarkan anak-anaknya berjuang sendirian. Berjuang dengan jerih payahnya sendirian, namun akan menyertai, menolong, membimbing, menunjukkan jalan kepada setiap kita dalam setiap pergumulan tersebut. Itulah anugerah yang indah yang kita terima di tengah pergumulan kita ketika kita diangkat menjadi anaknya. Demikian juga semestinya kita mengingat, saudara-saudara yang terkasih, bahwa hidup kita yang sudah dipilih oleh Allah ini semestinya dikhususkan untuk Allah, diistimewakan, kita siapkan betul-betul bagi Allah untuk kemuliaannya. Sehingga kiranya dalam setiap menghadapi persoalan, pergumulan, baik itu karena pandemi COVID-19 ini atau bahkan pergumulannya sudah kita jalani bahkan sebelum pandemi ini hingga sekarang yang juga belum bisa kita selesaikan, belum bisa kita damaikan, mari kita tetap mengingat untuk mengkhususkan hidup kita. Itu artinya cara-cara yang kita pilih untuk menghadapi setiap pergumulan, cara-cara, pilihan-pilihan yang kita buat untuk menyelesaikan setiap persoalan kita, hendaknya adalah setiap perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita mengkhususkan hidup kita untuk Allah supaya kita layak dan tak bercacat di hadapannya, karena kita sudah dipilih. Dan itulah yang menjadi tujuan Allah memilih kita, supaya hidup kita kudus dan berkenan di hadapannya. Ada anugerah yang kita syukuri, namun ada juga tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kita perjuangkan di tengah kehidupan kita. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Allah yang sudah dipilihnya, yang mau menjalani dan mengkhususkan hidupnya untuk kemuliaan Allah. Tetap sehat dan tetap semangat, Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memilih kami, bukan karena kami hebat dan kuat, namun karena cinta kasih Allah atas setiap kami, manusia yang berdosa ini. Dan Engkau memilih kami bukan tanpa tujuan. Engkau memilih kami supaya hidup kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Tolong kami, mampukanlah kami dengan segala keterbatasan kami ya Allah, terkhusus tengah kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi ini, supaya kami mampu mengkhususkan hidup kami untuk Engkau, supaya Engkau berkenan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tolong kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan kami di tengah masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Demikian, saudara-saudara terkasih, renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di perenungan selanjutnya. Tuhan memberkati.